Sobat Halo Foto, kembali lagi bersama dengan saya Abigail Sapteno, dan kali ini kita kedatangan seorang fotografer profesional, seorang fotografer perempuan yang memang legend juga di bidangnya, yaitu di genre fotografi komersial yang tepatnya di food. Nah, mari kita kenalan dengan Mbak Marissa Jemat. Halo Sobat Halo Foto, perkenalkan saya Marissa Jemat, senang bertemu dengan kalian semua. Nah, mungkin boleh nih kita langsung aja kali ya Mbak. Jadi, gimana sih awalnya jatuh cinta sama fotografi tuh? Awalnya tuh jatuh cinta sama foto sebenarnya karena saya tuh memang dari dulu kan suka art ya, gitu ya. Dari kecil memang udah seneng yang namanya tuh art and craft, bikin karet rambut dari kancing baju, apalah segala macam. Memang dari dulu suka art and craft. Terus saya kuliah juga di interior design. Nah, pas saya dulu kerja tuh awal, saya sebagai dekorator. Jadi saya wedding dekorator. Nah, awalnya itu saya tuh foto-foto wedding saya gitu kan. Nah, itu tadinya saya pakai jasa fotografer untuk fotoin wedding dekor saya. Nah, cuma kayaknya kok lama-lama ya pengen juga punya foto gitu ya, punya kamera gitu kan. Nah, kita beli kamera nih dulu, suami dulu yang kasih saran. Ya udah kita beli kamera aja yuk, kan kamu juga suka foto gitu kan, maksudnya suka art lah gitu. Nah, dari situ saya suka foto-foto ini dekorasi saya gitu kan. Ternyata seru juga ya gitu, karena mungkin saya juga suka kan di foto gitu kan, di foto-foto ngambil dekor-dekor gitu kan. Nah, dari situ saya ikut perkumpulan fotografi dulu. Pertama tuh ya ikut foto landscape. Nah, bareng sama teman-teman. Nah, kan ada dulu namanya tuh Indonesia Fotografi. Nah, terus diajaklah sama teman-teman kan foto-foto landscape. Lama-lama kecanduan nih gitu kan, maksudnya seru juga nih ya foto-foto landscape gitu kan. Nah, dari foto landscape itu terus lama-lama nih karena saya udah berkeluarga gitu ya, anak saya protes gitu loh, karena gini, pergi mulu gitu ya. Maksudnya kalau foto landscape kan kita nggak bisa di Jakarta terus ya, pindah-pindah lokasi lah gitu kan. Nah, padahal waktu itu juga udah saya jarang-jarang ini, udah 3 bulan sekali lah pergi atau berapa bulan sekali gitu kan. Cuma karena saya udah berkeluarga dan saya ada anak juga, terus waktu itu saya iseng lah setiap kalau lagi hangout sama teman gitu ke restoran, fotoin makanannya gitu kan. Nah, pokoknya setiap ngumpul-ngumpul sama teman fotoin makanannya. Nah, saat itu tuh dari Nikon dulu ya, Nikon Indonesia bilang dia mau mengeluarkan kamera baru gitu kan. Nah, kameranya ini bagus lah untuk perempuan, maksudnya mudah lah gitu kan, touchscreen lah, maksudnya pemakaiannya gampang lah, kayak pakai handphone lah. Udah digital ya itu Mbak. Udah digital. Nah, terus dari situ ya udahlah, saya bilang ya udah boleh gitu kan. Nah, dari situ saya mulai foto-foto nih. Nah, ternyata pas foto, seru juga ya foto makanan nih gitu kan ya. Nah, terus karena saya biasa mendekor ruangan yang besar gitu, jadi menurut saya foto untuk styling satu meja tuh gampang lah, mudah lah gitu menurut saya gitulah, karena biasa dekor yang ruangan yang besar gitu kan. Nah, ini cuma satu meja tuh mudah lah, karena saya juga ada basicnya interior juga gitu kan. Terus biasa kerja sebagai wedding dekorator juga gitu kan. Nah, dari situ mulai foto-foto makanan. Awal-awal tuh ya gitulah, foto-fotoin kalau lagi hangout, fotoin makanannya. Terus habis gitu teman punya restoran minta difotoin makanannya, kayak gitu awal-awalnya gitu sih Mbak. Masih inget nggak Mbak kamera yang pertama dipakai apa berarti? Saya dari dulu memang pakai Nikon sih. Saya dari sebelum pakai dihubungi ya Nikon Mbak? D90 dulu. D90. Kamera jebot lah zaman dulu lah itu Pak. Berarti udah ada perangkat kayak tripod gitu-gitu Mbak. Pas mulai kan langsung landscape nih, jalan-jalan. Iya, waktu foto landscape tuh ada beberapa yang endorse juga tripod, apalah segala macam gitu kan. Cuma kok makin kesini saya lebih seneng gitu ya, lebih
waktunya juga lebih memungkinkan untuk saya tuh di foto food sama produk gitu, karena mungkin nggak perlu keluar kota. Terus saya juga mungkin kalau keluar kota juga jarang-jarang gitu, maksudnya masih keperluannya kalau misalnya ada kerjaan baru ini. Maksudnya nggak terlalu ninggalin anak lama-lama gitu lah, Jadi seperti bisa benar-benar dedikasi juga sama keluarga ya Mbak, Iya, walaupun full time fotografi Mm-mm, juga ya Mbak. seperti itu. Terus gimana tuh awalnya kan wedding nih Mbak, mendalami fotografinya gimana sih Mbak? Belajar teknik-tekniknya, apakah langsung otodidak nih atau Mbak ikut workshop atau apa tuh Mbak? Pertama sih otodidak ya, terus kita sama karena suka foto bareng teman-teman, kita nih belajar bareng gitu, maksudnya saling ngajarin, maksudnya oh ya gini waktu pertama foto landscape gitu ya. Terus ya lama-lama ya saya juga ada beberapa ikut workshop juga gitu lah, karena kan ingin mendalami kan gitu kan, pengen belajar terus gitu ya. Jadi ya waktu awal sih memang belajar bareng teman-teman, tapi ada beberapa yang akhirnya saya ikutan workshop juga seperti itu. Gitu. Terus gimana Mbak, waktu switch nih karir, sebenarnya switch karir ya, awalnya yang di desain interior ke wedding, apa sih yang momen yang meyakinkan Mbak kalau ini tuh karir yang menjanjikan juga loh gitu? Oke. Pertama sih sebenarnya foto sama interior tuh sama-sama menata kan ya. Jadi basicnya saya udah dapat ya gitu ya, karena dulu sekolahnya di desain juga gitu kan, kayak basic warna lah apalah gitu kan, komposisi segala macam saya udah belajar gitu kan dari zamannya waktu kuliah dulu gitu kan. Nah terus kenapa maksudnya ini yang yang menjanjikan gitu ya? Iya, bagi Mbak gitu. Pertama bisnis kuliner itu akan selalu ada selama masih ada makanan, ya kan? Selalu ada gitu kan. Setiap orang butuh makanan. Nah, makanan itu juga butuh diiklankan gitu kan. Setiap restoran atau apa butuh iklan. Jadi itu yang mungkin lebih sering lah akan dipakai sama orang gitu kan. Kayak untuk iklan makanan lah, buku menu lah, apa segala macam. Dan karena itu menurut saya gitu ya, resikonya lebih ringan dibanding saya kerja sebagai dekorator waktu itu ya. Maksudnya pressure-nya lebih ringan lah gitu lah. Karena kalau waktu saya sebagai wedding dekorator itu cuma waktu semalam, kadang-kadang setengah hari harus selesai ngedekor satu gedung yang sebesar itu misalnya kayak gitu. Kalau foto itu maksudnya by project ya Mbak? Iya, by project juga, maksudnya kita juga fotonya itu kan ada jeda waktunya untuk habis selesai foto, kita dikasih waktu untuk misalnya edit fotonya sampai nanti fotonya diserahkan kayak gitu. Ada prosesnya ya? Ada prosesnya. Jadi menurut saya sih ya food fotografi sih itu hal karir yang menjanjikan tepat ya seperti itulah Mbak. Selama bisnis makanan itu ada, selama ada makanan pasti akan dibutuhkan fotografer untuk foto makanannya seperti itulah. Berarti udah berapa tahun tuh Mbak dari sejak ke fotografi? Kalau saya tuh mulai foto dari 2012 ya. Tapi mulai foto food itu di 2017. Udah berarti di fotografinya udah 12 tahun ya Mbak, kurang lebih ya? Udah lumayan lama sih. Terus pernah ikut komunitas-komunitas gitu nggak sih Mbak waktu merintis karir? Iya, kan waktu itu ikut Indonesia Fotografi, terus ikut upload kompakan. Ikut upload kompakan juga ya? Kayak gitu-gitu saya sih ikut gitu dulu. Ada nggak sih Mbak sosok yang Mbak inspirasinya dari dia nih? Sosok siapa sih kira-kira Mbak, ada nggak? Mungkin di bidang food atau mungkin di landscape tuh waktu memulai, ada sosok yang menginspirasi Mbak nggak? Yang menginspirasi siapa ya? Dulu tuh saya tuh suka lihat suka lihat tuh di Pinterest, kadang-kadang di YouTube gitu ya. Yang foto-foto makanan kok bagus-bagus gitu kan ya. Senang aja ngeliatnya gitu kan. Terus pengen bisa foto seperti itu gitu. Kebanyakan sih saya pertama sih lihat-lihat dari Pinterest sama YouTube sih Mbak, kayak gitu. Lihat referensinya. Referensinya, tapi
namanya siapa aja saya lupa sih Mbak, tapi yang pasti sih dari situ ngelihatnya. Sama ya Mbak, kalau pas di wedding juga ngeliatnya dari situ. Aku juga sering lihat tuh Heeh. Pinterest karena mungkin banyak ya. Iya, heeh. Jadi kayak apa ya, kita jadi untuk referensi kita kan ya, kita lihat-lihat yang kayak gini gitu. Temanya segala Heeh, macam ya heeh. Mbak ya.